Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 14014220013. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Bapak Denny Setiawan, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural. Pertama yaitu tentang hakikat kebudayaan. Nah, ada pengertian kebudayaan. Dalam istilah Inggris, budaya adalah kultur yang berasal dari kata Latin poler yang berarti mengolah, mengajarkan, terutama mengolah tanah atau bertani menurut Kunchara-Ningrat tahun 2000. Nah, hal itu berarti bahwa budaya merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk yang lain, dan menjadi ciri manusia. Secara luas, Kunchara-Ningrat mendefinisikan bahwa budaya sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dan hasil budi dan karyanya. Sedangkan menurut Edward B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi kebudayaan ini di sini bersifat dinamis. Mengapa dinamis? Karena masyarakat berubah atau berkembang, otomatis akan memiliki pikiran yang baru tentang suatu hal. Semisal saja masuknya teknologi yang akan membuat kebudayaan semakin bertambah atau kebudayaan semakin berubah dan berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa saja yang menjadi unsur dari suatu kebudayaan. Yaitu yang pertama ada menurut C. Kulhon dan Kunchara-Ningrat. Menurut Kulhon dan Kunchara-Ningrat terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu ada sistem bahasa, yang kedua ada organisasi kemasyarakatan, yang ketiga ada religi dan upacara keagamaan, yang keempat ada kesenian, kelima ada pengetahuan, yang keenam ada mata pencaharian hidup, dan yang ketujuh ada sistem teknologi dan peralatan. Nah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan menurut Kunchara-Ningrat tahun 2000 adalah yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua ada sistem organisasi dan kemasyarakatan, yang ketiga ada sistem pengetahuan, dan yang keempat adalah bahasa. Nah, dari unsur kebudayaan tersebut, unsur kebudayaan Indonesia yang utama yaitu ada yang pertama ada unsur kebudayaan berupa bahasa. Nah, bahasa ini merupakan unsur kebudayaan Indonesia berupa alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua yaitu berupa pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia sangat luas batasnya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Nah, pengetahuan ini ada dua, yaitu ada fisik dan non-fisik. Yang fisik itu dapat dilihat dan dapat dirasakan wujudnya seperti meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan materi non-fisik atau non-materi itu dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan. Contohnya saja seperti pemikiran. Selanjutnya yaitu ada unsur kebudayaan berupa organisasi sosial. Jadi kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. Kesatuan sosial yang paling dasar dan menjadi unsur kebudayaan Indonesia yang dekat yaitu adalah kerabat atau keluarga. Unsur yang keempat itu ada peralatan hidup dan teknologi. Nah, manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung kehidupannya. Nah, inilah mengapa peralatan hidup dan teknologi termasuk unsur kebudayaan Indonesia. Unsur kebudayaan kelima yaitu ada ekonomi atau mata pencaharian. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia dalam suatu masyarakat menjadi fokus penting. Karena bagaimana suatu kelompok tersebut atau masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencaharian atau sistem perekonomian mereka. Nah, yang keenam itu ada kebudayaan berupa religi. Unsur kebudayaan Indonesia berupa religi ini tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia merupakan perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Nah, emosi ini memunculkan konsep benda-benda yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia. Nah, terakhir yaitu ada unsur kebudayaan berupa
kesenian. Dalam penelitian unsur kebudayaan, Indonesia tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Yang selanjutnya yaitu ada wujud kebudayaan. Nah, menurut Kunchoro Ningrat tahun 2005 yaitu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu wujud idil atau ada dan tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba. Nah, ini terletak di dalam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup yang nampak pada karangan atau lagu-lagu. Nah, yang kedua itu ada wujud dari sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret atau bisa diobservasi. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Nah, sedangkan wujud budaya menurut J.J. Honigman itu ada 3. Yang pertama yaitu gagasan atau wujud ideal. Yang kedua aktivitas atau tindakan. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Nah, ide itu dalam budaya termasuk non-materi, bersifat pemikiran setiap budaya atau nilai-nilai dan bersifat abstrak atau sulit untuk diceritakan. Nah, terletak di dalam pikiran manusia atau individu atau di warga masyarakat. Nah, yang kedua ada aktivitas atau tindakan, itu bentuknya dapat dilihat atau bisa difoto. Suatu sistem sosial yang terbentuk oleh kebutuhan bersama. Dalam teori kebudayaan, manusia itu tidak bisa sendiri atau harus berdua. Nah, selanjutnya yaitu ada budaya dan lingkungan. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi kelompok tersebut. Yang pertama ada lingkungan geografis atau habitat fisik. Nah, lingkungan ini memberi berbagai keunikan alamiah di mana kelompok sosial itu beradaptasi dengan atau mengubah lewat teknologinya. Yang kedua, anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan berinteraksi. Nah, kelompok sosial sebagai suatu keseluruhan memiliki kelompok lain sebagai tetangga yang akan membentuk lingkungan sosial dan mereka juga saling berinteraksi. Yang ketiga, ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau berinteraksi di dalam dunia ini. Nah, namun nyatanya jutaan manusia dan sangat mempengaruhinya. Asalnya terletak pada apa yang dipikirkan terhadap dorongan manusia yang mendasar atau kebutuhan universal untuk menemukan makna dan penjelasan dalam hidupnya. Untuk materi selanjutnya yaitu budaya dan non-budaya. Nah, apa sih yang membedakan antara budaya dan non-budaya? Hal-hal yang non-budaya mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas manusia, atau benda-benda alamiah seperti batu, pohon, gunung, tanah. Sementara budaya itu mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapatkan sentuhan tangan manusia, misalnya patung marmer, bonsai, bangunan, aturan makan, dan lain-lain. Jadi batu dan kayu dapat dipandang sebagai non-budaya bila didapatkannya apa adanya sebagai suatu gunung dan pepohonan, namun menjadi sebuah benda budaya bila mendapatkan campur tangan manusia. Nah, selanjutnya ada pranata kebudayaan. Pranata atau institution yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Nah, pengelompokan menurut Kunchoro Ningrat tahun 2000 yaitu yang pertama ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yaitu misalnya perkawinan, pengasuhan anak. Yang kedua, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta, benda, atau ekonomi institution yang contohnya yaitu ada pertanian, industri, koperasi, dan pasar. Yang ketiga yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna atau educational institution, yaitu misalnya ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan. Nah, keempat ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, melayani alam semesta atau scientific institution, yaitu misalnya penjelajahan luar angkasa.
Yang kelima ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahan dan rekreasi, yaitu misalnya ada batik, seni suara, seni gerak, seni drama, dan olahraga. Nah, yang keenam itu ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan dan dengan alam gaib, yaitu misalnya masjid, doa, kenduri upacara, pantangan, dan ilmu gaib. Yang ketujuh yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia, yaitu misalnya ada perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, ataupun kedokteran. Untuk yang materi yang kedua yaitu ada hakikat pendidikan multikultural. Nah, apa sih multikultural itu? Jadi multikultural itu terdiri dari dua kata, multi dan kultural. Multi itu lebih dari satu atau ganda, dan kultural yaitu kebudayaan. Nah, pengertian dari pendidikan multikultural yaitu adalah ide atau gerakan pembaharua pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Selanjutnya ada dasar pendidikan multikultural. Yang pertama itu kesadaran nilai penting keragaman budaya. Jadi perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada dirinya masing-masing. Jadi pendidikan multikultural ini berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budaya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Yang kedua ada gerakan pembaharuan pendidikan. Jadi ide penting lain dalam pendidikan multikultural adalah bahwa sebagai siswa karena karakteristik yang tadi yang berbeda, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedangkan siswa yang karakteristik budayanya yang berbeda belum memiliki kesempatan. Jadi adanya pembaharuan di dalam pendidikan. Nah, pendidikan multikultural ini bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Nah, yang ketiga ada proses pendidikan. Pendidikan multikultural ini harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus atau ongoing proses, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Nah, salah satu alasan utama gerakan untuk memasukkan pendidikan multikultural dalam program sekolah adalah untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mempelajari tentang latar belakang, sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan peristiwa kritis individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial serta politik dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, mayoritas, dan minoritas. Informasi ini harus komprehensif, komparatif, dan harus memasukkan persamaan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Nah, dengan mempelajari sejarah kehidupan dan budaya kelompok etnis ini cocok untuk semua siswa karena mereka perlu belajar yang lebih akurat lagi tentang warisan budaya sendiri maupun budaya dari orang lain. Yang kedua itu ada perkembangan pribadi. Di sini dasar psikologis pendidikan multikultural menerangkan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Nah, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan pengalaman budaya dan kelompok etnis yang lain dapat memperbaiki penyimpangan ini. Nah, pada pendidikan multikultural juga membantu mencapai tujuan memaksimalkan potensi kemanusiaan dengan memenuhi kebutuhan individu dan mengajar siswa seutuhnya dengan mempertinggi rasa penghargaan pribadi, kepercayaan, dan kompetensi dalam dirinya. Nah, maka pendidikan multikultural menciptakan kondisi kesiapan psikologis dari diri individu dan lingkungan belajar yang memiliki efek positif pada upaya dan penguasaan tugas akademisnya. Ketiga itu ada klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Maksudnya adalah mengajari generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis ini, sehingga menyadarkan bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri.
dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Nah, pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik dapat dielakkan dalam masyarakat pluralistik dan bahwa konflik tidak harus menghancurkan atau memecah belah. Jadi menganalisa dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah kunci dalam proses pelepasan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat. Yang keempat yaitu ada kompetensi multikultural. Nah, penting sekali bagi siswa untuk mempelajari bagaimana berinteraksi dengan dan memahami orang yang secara etnis, ras, dan kultural berbeda dari dirinya. Nah, dengan adanya pendidikan multikultural ini dapat meredakan ketegangan atau perbedaan dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya. Ada hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa mempelajari bagaimana memahami perbedaan budaya tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan ini, anak diberi pengalaman belajar dengan memberi berbagai kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan kompetensi budaya dan berinteraksi dengan orang, pengalaman, dan situasi yang berbeda. Yang kelima yaitu ada kemampuan keterampilan dasar. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis. Nah, pendidikan multikultural dapat memperbaiki penguasaan membaca, menulis, materi pelajaran, dan keterampilan proses intelektual seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan pemecahan konflik dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis tersebut. Yang keenam itu ada memperkuat pribadi dan reformasi sosial. Tujuan pendidikan multikultural untuk aspek tersebut yaitu memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial atau social change, agen yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk pemberantasan perbedaan etnis dan rasial, dan dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Yang ketujuh yaitu ada memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Jadi dengan mengetahui kekayaan alam bangsa akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu di pendidikan multikultural perlu memberikan materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, dan diskriminasi dan stereotipe yang dapat mengganggu wawasan kebangsaan tersebut. Yang kedelapan yaitu ada memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Nah, jadi di sini individu dituntut untuk memiliki wawasan sebagai warga dunia atau world citizen. Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya atau sekitar tempat tinggalnya. Siswa juga diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Yang kesembilan yaitu hidup berdampingan secara damai. Nah, dengan melihat perbedaan-perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menghargai perbedaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai. Materi yang selanjutnya itu ada fungsi pendidikan multikultural. Nah, menurut the National Council for Social Studies Gorski 2001, fungsi pendidikan multikultural itu ada 4, yaitu yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antar ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Nah, untuk materi yang ketiga ini ada teori pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada Horace Cullen. Nah, Horace Cullen ini berpendapat tentang pendidikan multikultural, yaitu jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain, budaya itu dapat disebut pluralisme.
atau pluralisme budaya. Nah, ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Talen ini mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakat. Kedua, mengenai teori pendidikan multikultural, yaitu ada James A. Banks. Nah, James A. Banks ini dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Jadi, penekanan dan perhatiannya difokuskan pada pendidikannya. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada Bill Martin. Dalam teori pendidikan multikultural, Martin mengusulkan sesuatu yang baru. Multikulturalisme bukan konsumeris, tetapi transformasional. Nah, yang memerlukan kerangka kerja. Martin ini mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandang yang berbeda. Nah, masyarakat ini harus memiliki visi kolektif, tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Martin J. Matustik. Matustik ini mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik Plato. Nah, filosof Yunani. Sebuah karya Plato yang berjudul Republik bukan hanya memberi nama politik dan akademis klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dia cita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas. Yang terakhir yaitu ada Judith M. Green. Nah, beliau berpendapat bahwa bangsa ini selalu memandang pendidikan sebagai cara perubahan yang efektif, baik secara personal maupun sosial, sehingga lewat pendidikan Amerika meraih kesuksesan terbesar dalam transformasi. Beberapa kelompok tidak bisa melihat bahwa kita sekarang adalah apa yang selalu ada, yaitu Amerika yang sejak kelahirannya selalu memiliki masyarakat multikultural di mana berbagai budaya telah bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerjasama. Untuk materi yang keempat yaitu kita akan membahas mengenai pendekatan terhadap pendidikan multikultural, yaitu pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Ciri dari pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Nah, jadi dalam kontribusi atau the contribution approach ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di negaranya atau di negara Indonesia, dan memperkenalkan beragam dalam bentuk rumah-rumah adat dari etnis yang berbeda dan mengenalkan budaya-budaya yang berbeda di Indonesia. Yang kedua atau tahap kedua yaitu ada pendekatan additive approach. Nah, additive approach ini yaitu dengan menambahkan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansial. Nah, dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dari latar belakang, keragaman budaya yang berbeda, kehidupan, dan untuk memberikan wawasan yang luas tentang keberagaman, kehidupannya, dan persahabatan, serta pengetahuan peserta didik akan bertambah secara inklusif, serta mudah menerima perbedaan, sehingga akan menimbulkan toleran dan menghargai orang lain. Yang ketiga yaitu pendekatan transformasi atau the transformation approach. Nah, ini menjelaskan bahwa yaitu mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif ini berpusat pada aliran utama, yaitu hanya satu di antara beberapa perspektif dari mana isu, masalah, konsep, dan isu pandang. Nah, Banks menyebutnya sebagai proses multiple actuation, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan rasa antar sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Nah, peserta didik ini harus mampu memiliki sudut pandang untuk melihat konsep, isu,
dan probel dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis lain. Dalam diri mereka telah tertanam nilai budaya, jadi mereka dapat berkompetisi dan mulai berani melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Yang terakhir ada pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Nah, di sini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Nah, siswa diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, atau masalah yang diberikan kepada mereka. Karena tujuan dari pembelajaran ini adalah mendidik siswa mampu melakukan kritik sosial atau mengambil keputusan dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Nah, artinya siswa tahu tentang permasalahan yang terjadi dan menganalisis permasalahan tersebut dan kekuatan yang ada, serta mampu memberikan alternatif pemecahan dengan melakukan solusi pemecahan yang telah dianalisis tersebut. Oke, materi yang selanjutnya yang kelima yaitu ada karakteristik pendidikan multikultural. Nah, kita akan membahas yang pertama karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Nah, jadi pendidikan di Amerika Serikat ini pada mulanya hanya dibatasi oleh imigran berkulit putih. Sejak didirikannya sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Nah, baru tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya yaitu adalah untuk Amerikanisasi. Untuk tujuan sistem pendidikan Amerika itu secara umum dirumuskan dalam 5 poin, yaitu yang pertama untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, yang kedua itu untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi, yang ketiga yaitu untuk membantu mengembangkan individu, keempat untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, yang terakhir yaitu untuk mempercepat kemajuan nasional. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Inggris. Nah, pendidikan multikultural di Inggris berdiri pada tahun 1650-an terkait dengan perkembangan resolusi industri. Pendidikan multikultural di Inggris ini berkembang dengan banyaknya imigran, namun masih terdapat perilaku atau tindakan yang bersifat diskriminasi, sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Nah, munculnya pendidikan multikultural dilatar belakangi adanya dorongan dari kelompok orang kulit putih bersama dengan kelompok kulit berwarna yang mengubah status kelompok kulit berwarna ini dari kelompok imigran yang selama ini menjadi kelompok minoritas dan keberadaannya selalu mendapatkan tindakan diskriminasi menjadi penghuni tetap. Hal ini diperkuat melalui Commonwealth Immigrant Act tahun 1962 oleh Sutarno tahun 2008. Untuk tujuan pendidikan di Inggris yang mengarah pada pendidikan multikultural yaitu pertama membantu anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu, yang kedua menghargai nilai-nilai moral dan toleransi, yang ketiga memahami dunia tempat kita tinggal dan saling ketergantungan antar bangsa, yang keempat menggunakan bahasa dengan efektif dan imajinatif dalam membuka, menulis, dan berbicara, yang kelima yaitu menghargai negara dalam mempertahankan standar kehidupan. Yang keenam, memberikan basis pengetahuan matematis, ilmiah, dan teknik. Yang ketujuh ada mengajar anak tentang keberhasilan manusia dalam seni dan ilmu pengetahuan agama dan pencarian tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di Kanada. Nah, pendidikan multikultural di Kanada sudah mulai dirintis pada tahun 1972 sejak berdirinya Direktorat Multikultural dalam Lingkungan Departemen Multikultural dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan menumbuhkan perilaku yang positif antar masyarakat multikultural. Tujuan yang lain dari pendidikan multikultural di Kanada diantaranya yaitu ada yang pertama agar terbentuknya budaya nasional, yang kedua untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antar sekolah dan keluarga yang dikenal dengan kebudayaan sekolah dan kebudayaan rumah, yang ketiga ada untuk membantu peserta didik dalam menguasai bahasa resmi, yang keempat untuk memberikan kesempatan yang sama atau peluang yang sama kepada setiap peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang kelima ada untuk memperkuat keadilan dan
memberantas tindakan diskriminasi. Yang terakhir itu untuk melestarikan keberagaman kebudayaan. Yang keempat, pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pendidikan multikultural di Indonesia sudah mulai direncanakan sejak tumbangnya rezim Soeharto ketika sistem nasional yang otoriter. Pada tahun 1998, Indonesia dihadapi berbagai masalah ditandai dengan berbagai konflik antar suku dan antar golongan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, multikulturalisme dianggap mampu menjawab tantangan perubahan karena multikulturalisme merupakan cara berpikir yang dapat memberikan toleransi mengenai perbedaan-perbedaan baik dari segi suku, ras, budaya, dan agama. Dengan meminimalisir potensi konflik tersebut, masyarakat Indonesia dapat hidup nyaman dan damai. Tujuan pendidikan dengan basis multikultural di Indonesia dapat diidentifikasi yang pertama untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, maupun kelompok keagamaan. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Nah, dari tujuan-tujuan multikultural di berbagai negara tersebut secara terperinci menurut LH Extract, tujuan pendidikan multikultural yaitu tercapainya kompetisi peserta didik yang terdiri dari yang pertama sikap atau attitude, yaitu peserta didik memiliki kesadaran dan kepekaan kultural toleransi, kultur penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, dan keterampilan untuk menghindari konflik. Yang kedua itu pengetahuan atau organitif, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang perspektif kultural. Yang ketiga itu pembelajaran atau instruksional, yaitu pendidikan mampu memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, dan memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. Selanjutnya, dua orientasi tujuan pendidikan kultural, yaitu menurut Abdullah Eli 2011, yang pertama penghargaan kepada orang lain, yaitu diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan penghargaan terhadap keberadaan kelompok etnis dan kultural di masyarakat agar tumbuh perspektif multikultural di kalangan para peserta didik. Yang kedua, penghargaan kepada diri sendiri, yaitu pemberian kesempatan terus-menerus kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Nah, pengembangan diri ini mencakup 3 hal, yaitu kurikulum yang harus membantu peserta didik mengembangkan identitas diri yang akurat, kurikulum harus membantu peserta didik mengembangkan konsep diri, dan kurikulum harus membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Nah, Indonesia memiliki karakteristik yang perlu dipertimbangkan dalam segenap segi kehidupan. Yang pertama itu ada jumlah penduduk yang besar dengan keterampilan yang rendah. Jadi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang bisa dibilang cukup besar dengan jiwa dapat menjadi potensi yang besar dalam pengadaan tenaga yang besar juga. Namun jumlah yang besar itu tidak mencukupi. Jumlah yang besar itu perlu disertai dengan adanya keterampilan yang memadai. Negara Indonesia ini termasuk negara yang tenaga kerjanya sangat dibutuhkan di negara lain dan lebih disukai di negara lain, karena tenaga kerja Indonesia ini memiliki budaya yang santun dan sabar dibandingkan negara tenaga kerja yang lain. Nah, namun karena kemampuannya rendah, maka menguntungkan dari segi upah. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia, khususnya wanita, banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Persebaran penduduknya jadi tidak merata. Yang kedua, wilayah yang luas. Nah, Indonesia memiliki wilayah seluas sekitar 1.922.570 km persegi yang menduduki urutan 15 terbesar di dunia. Yang ketiga, posisi silang. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karena posisi silang ini, maka Indonesia menjadi tempat pertemuan berbagai budaya di dunia, sehingga hal ini memunculkan varian dari budaya dan
berbagai negara lain. Yang keempat itu kekayaan alam dan daerah tropis, karena pada daerah tropis yang hanya mengenai 2 musim, penghujan dan kemarau, maka mungkin saja membawa masyarakat Indonesia ini memiliki budaya yang santai dan kurang berwawasan ke depan. Ada pepatah budaya Jawa yang mengatakan ono dino ono upo, atau ada hari ada nasi, artinya tiada hari yang membuat kita tidak bisa makan. Nah, Indonesia ini memiliki kekayaan yang melimpah, namun kekayaan ini masih merupakan kekayaan yang potensial, belum bersifat efektif, sehingga Indonesia menduduki kelompok negara yang miskin dari segi pendapat per kapita per tahun warganya. Nah, itu sungguh disayangkan karena negara ini memiliki kekayaan besar, namun warga masyarakatnya masih miskin atau kurang mampu. Hal ini karena pengetahuan dan keterampilannya itu masih rendah. Yang kelima, jumlah pulau yang banyak. Amerika Serikat memang memiliki wilayah yang luas, namun lebih berwujud benua atau kontinen. Sedangkan pulau Indonesia itu memiliki jumlah sekitar lebih dari 17.000 pulau. Nah, jumlah yang banyak ini tentunya membutuhkan perjuangan pelayanan yang ekstra keras dari pemerintah untuk dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia. Yang keenam, persebaran pulau. Persebaran pulau yang terhalang oleh air laut ini menimbulkan kendala tersendiri dalam peningkatan taraf hidup maupun pembinaan pendidikan. Bahkan warga masyarakat dari Talaut atau Sulawesi harus membutuhkan waktu selama 2 minggu hingga 1 bulan perjalanannya untuk mengurus surat nikah. Jadi ada kendala geografis yang membuat masyarakat di berbagai tempat di Indonesia ini kurang bisa mengatasi ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju. Yang ketujuh yaitu kualitas hidup yang tidak seimbang. Nah, kesenjangan sosial ekonomi bukan saja antar daerah namun antar masyarakat dalam wilayah yang sama. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok yang tersisih dan tinggal di daerah-daerah yang kumuh dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga kondisi ini sering membuat mereka mudah tersulut dengan perkelahian, pertikaian, dan bentrokan. Yang kedelapan, perbedaan dan kekayaan etnis. Adanya perbedaan ini dapat memperkaya budaya antar daerah dan dapat menjadi mozaik yang indah. Namun perlu diwaspadai bahwa perbedaan ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan politik adu domba yang sudah terlalu sering kita alami selama sejarah panjang bangsa ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu wawasan multikultural, lokal, nasional, dan universal. Yang pertama, wawasan multikultural lokal. Identifikasi budaya lokal merupakan identifikasi budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekelilingnya. Budaya ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Biasanya berwujud perilaku pembudayaan seorang anak yang memiliki identifikasi budaya lokal tertentu tidak lepas dari lingkungan yang langsung, dekat, dan paling mempengaruhi dirinya. Nah, lingkungan tersebut itu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan metafisik. Nah, lingkungan fisik ini dapat membentuk budaya lokal tertentu. Suatu masyarakat yang berada di daerah yang banyak dikelilingi sungai dan karena seringnya air sungai meninggi membentuk budaya berupa rumah yang lantai rumahnya lebih tinggi dari permukaan tanah. Misalnya saja rumah Palimasan Joglo, Sungai Jinggah, Kalimantan Selatan. Nah, karena lingkungan fisik di daerah Kalimantan Selatan itu sangat kaya dengan jenis-jenis kayu, maka berbagai kebutuhan sehari-hari dibuat dengan menggunakan jenis kayu seperti Palimasan Kandang Ngrasi, Desa Kuin, Utara Kalimantan Selatan. Kedua, ini ada lingkungan sosial. Selain lingkungan fisik, lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan komunitas Nahdlatul Ulama atau NU akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan tradisi warga Nahdlatul Ulama yang berbeda dengan warga Muhammadiyah sekalipun keduanya berada di lingkungan fisik yang sama. Nah, kegiatan selamatan tahlilan menjadi ciri khas kelompok NU. Ini akan diikuti dan dilaksanakan oleh kelompok sosial yang menganutnya. Selanjutnya yaitu lingkungan metafisik. Selain lingkungan fisik dan sosial, ada lingkungan metafisik yang mewarnai lingkungan budaya lokal suatu masyarakat. Ada lingkungan metafisik yang sangat mempengaruhi perilaku budaya masyarakat. Nah, lingkungan metafisik ini tidak dibatasi oleh lingkungan fisik dalam arti mesti tinggal di daerah itu. Lingkungan metafisik memang mewarnai budaya yang ada di lingkungan fisik di lokal tertentu, tetapi selain itu juga dapat mengenal orang-orang yang merasa memiliki atau sense of belonging budaya itu. Biasanya mereka yang merasa memiliki itu dulunya berasal dari daerah itu dan ada sudah pindah tempat tinggal dari daerah tersebut atau keturunan dari warga daerah itu. Pada prinsipnya, orang yang termasuk dalam lingkungan metafisik ini adalah orang yang mengikatkan diri dengan tradisi budaya dan nilai-nilai tertentu. Mereka akan menyempatkan datang pada acara tertentu. Nah,
pada hari-hari tertentu warga akan melakukan kegiatan ritual yang menjadi ciri khas suatu masyarakat yang berada pada lingkungan metafisik tertentu. Contohnya saja warga daerah Jogja dan Solo akan rela berdatangan dan berdesakan untuk mengikuti tradisi sekaten. Dua, itu ada wawasan multikultural nasional. Identifikasi budaya nasional merupakan identifikasi yang memerlukan pemahaman dan komitmen pada ideologi negara dan bangsa. Identifikasi budaya nasional ini berasal dari identifikasi budaya lokal yang sudah banyak dikenal secara nasional, bahkan internasional. Nah, identifikasi budaya nasional ini sudah dijadikan simbol kenegaraan dan menjadi ciri khas keindonesiaannya. Dengan mengenal identitas budaya ini, seluruh dunia akan tahu bahwa budaya ini adalah ciri khas dari budaya Indonesia. Nah, contohnya dikemukakan contoh budaya nasional yaitu Candi Borobudur dan stupa di Candi Borobudur. Maka orang akan mengetahui bahwa Candi Borobudur itu milik atau ciri khasnya Indonesia. Tiga, itu wawasan multikultural universal. Nah, perkembangan identifikasi global memberi kesempatan pada pelajar untuk melihat bagaimana sebagai bangsa kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia, yang memungkinkan pelajar memahami lebih baik bahwa tindakan suatu negara tidak hanya harus dilihat kaitannya dengan pengaruhnya pada negara ini, namun juga apa pengaruhnya pada dunia keseluruhan. Nah, salah satu kebudayaan universal di bidang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia adalah sepak bola. Serta contoh yang lain yaitu Ka'bah sebagai simbol pemujaan yang juga merupakan identitas budaya universal yang diakui oleh seluruh dunia, terutama bagi umat Islam. Lalu materi selanjutnya itu ada cross-cultural understanding. Nah, ini membahas mengenai komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya ini adalah komunikasi baik verbal maupun non-verbal antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Komunikasi yang dipengaruhi oleh nilai budaya, sikap, dan perilaku. Pengaruh budaya terhadap reaksi dan respons kelompok orang terhadap sekelompok orang lain. Artinya, cross-cultural understanding ini adalah cara untuk memahami perbedaan budaya di berbagai negara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Materi selanjutnya yang ke-6, kita akan membahas mengenai problem pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor seperti geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi ini menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia ini sering muncul di tanah air, seperti peristiwa di Poso, Ambon, Papua, Sampit, Aceh, Bali, Jakarta, dan lain-lain, disebabkan oleh problema kemasyarakatan ini. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Nah, keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Nah, masalah tersebut muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah yang baik. Yang kedua itu ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Nah, dalam arena budaya terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah yang membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Nah, bila pada masa Orba atau Orde Baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Nah, ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Yang ketiga yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Nah, keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan atau integrating force seluruh pluralitas negeri ini. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Yang keempat ada fanatisme sempit. Nah, fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air. Contohnya saja gejala bonek atau
bondo nekat di kalangan supporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta ini justru tidak sehat. Nah, untuk yang selanjutnya itu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam menerapkannya kita pernah mengalami konsep stabilisasi nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Nah, adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilisasi nasional ini berubah menjadi tekanan dan penggerak kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Nah, untung pada waktu itu perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Selanjutnya itu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, kejadian yang bernuansa sara seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air ini bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Kita melihat keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini. Apapun kejadiannya dan tema demonstrasi seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Bahkan ada yang demi selembar kertas 20.000 orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksud dari demo itu apa. Yang ketujuh, ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Nah, di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya. Mereka yang perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Contohnya kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal baik dari segi hukum maupun sanksi ke masyarakat dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan luhur. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada problem penyakit budaya, yaitu ada prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Yang pertama yaitu prasangka. Nah, definisi klasik prasangka pertama kali dikemukakan oleh psikologi dari Universitas Harvard, Gordon Allport, yang menulis konsep itu dalam bukunya The Nature of Prejudice pada tahun 1954. Nah, istilah ini berasal dari prejudicium, yakni pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Nah, jadi prasangka ini mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi prasangka tetap ada di pikiran. Nah, prasangka didasarkan atas sebab-sebab seperti generalisasi yang keliru pada perasaan, stereotipe anteretik, dan kesadaran in-group dan out-group, yang yaitu kesadaran akan ras mereka sebagai kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan dengan kami. Yang kedua yaitu stereotipe. Stereotipe merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras, pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Nah, pemberian sifat itu bisa bersifat positif maupun negatif. Ketiga itu etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini merupakan paham yang pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner tahun 1906, seorang antropolog yang beraliran interaksionisme. Sumner berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualitis yang cenderung mementingkan diri sendiri. Namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan. Nah, etnosentrisme ini adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. 4 yaitu rasisme. Nah, kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seseorang yang menjadi adanya batasan atau pelanggaran hak serta
kebebasan seorang ini yang disebut rasisme. Yang kelima yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu mengarah pada tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Yang keenam, kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam scapegoating mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Dengan kata lain, orang yang seharusnya dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Materi yang selanjutnya yaitu problem pembelajaran pendidikan multikultural. Nah, yang pertama itu yang menjadi masalah dalam pembelajaran pendidikan multikultural yaitu ada guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing dalam pengalaman belajar yang diperoleh. Nah, pada kenyataannya berbagai dimensi dan keberagaman budaya Indonesia sangat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnisnya peserta didiknya ini sangat beragam. Menurut Banks 1957, yaitu antara lain yang pertama masalah seleksi dan integrasi isi atau konteks selection and integration mata pelajaran, yaitu sejauh mana guru mampu memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran, dan sejauh mana guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan, the knowledge construction process. Nah, ini aspek budaya manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Bagaimana guru dapat menggunakan frame of reference dan budaya tertentu dan mengembangkan dalam perspektif ilmiah, serta bagaimana guru tidak bisa dalam mengembangkan perspektif itu. Misalnya, kincir air diambil sebagai frame of reference dari khasanah budaya lokal atau tradisional, tetapi dapat dipakai untuk menjelaskan PLTA. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka atau prejudice reduction, yaitu bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam perlakuan ini muncul masalah kesetaraan status budaya peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media pembelajaran. Nah, selain itu juga bagaimana agar guru dapat mengusahakan atau kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi tetapi sebuah kebersamaan. Contohnya, untuk jika guru memilih Bagong atau tokoh wayang dari Jawa Tengah untuk pembelajaran, maka guru harus menjelaskan siapa Bagong dan mampu mengidentifikasi tokoh serupa seperti Cepot atau tokoh dari Jawa Barat, Sengut dari Bali, Dawala dan Bawok dari pesisir utara Jawa. Dengan mengambil contoh yang sepadan, di samping itu guru dapat menghindari prasangka bahwa dia mengutamakan unsur budaya tertentu. Situasi tersebut mendorong kebersamaan antar peserta didik dan saling memperkaya unsur budaya masing-masing. Yang keempat, ada masalah kesetaraan pedagogi atau equality pedagogi. Nah, masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Nah, untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, mencari tahu dari tokoh sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogi. Guru harus memiliki khasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu termasuk Tionghoa dan yang lainnya. Misal sastra hikayat rakyat dengan tema durhaka, contoh Malin Kundang dari Minangkabau, Tangkuban Perahu Sunda, Rojonggrang dari Yogyakarta. Untuk selanjutnya yaitu materi ketujuh yaitu pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia dapat berbentuk yang pertama yaitu penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai di belahan dunia. Nah, pesan multikultural di sini bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Sesuai bidang studi bisa bermuatan multikultural. Namun disadari bahwa ada mata pelajaran yang lebih memungkinkan dibandingkan yang lain untuk mengajarkan pendidikan multikultural. Nah, pelajaran ilmu pengetahuan sosial lebih mungkin mengajarkan multikultural dibanding dengan matematika.
Yang kedua yaitu bentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, sekarang sudah ada perintisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksud agar pendidikan multikultural sebagai ide gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Nah, 3 hal di atas tidak akan dapat dicapai bila hanya dicantumkan sebagai satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam satu bidang studi saja. Yang ketiga itu bentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Nah, pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Nah, lebih dari itu, pendidikan yang mempraktekkan makna pendidikan multikultural ini akan menggambarkan berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan persamaan pendidikan, perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat, pada wilayah kerja sekolah. Pendidikan multikultural mungkin berarti suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Yang selanjutnya yaitu gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Nah, contohnya saja di Kabupaten Nabire, Papua, ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebinekaan yang bernama Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penduduk Kampung Bhinneka Tunggal Ika ini terdiri dari orang Papua, Timor, Jawa, dan Bugis. Yang ketujuh yaitu proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan, sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutnya, maka perlu adanya pembudayaan di segenap sektor kehidupan. Materi selanjutnya yang ke-8 yaitu ada prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi ada 3 prinsip yang digunakan dalam menyusun program pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogi baru. Nah, artinya pedagogi yang berdasarkan kesetaraan manusia. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku, bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaan sendiri. Ada juga kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, antar agama. Pedagogi kesetaraan ini berbakal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditunjukkan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Nah, hanya manusia yang melek budaya yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Nah, manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikiran yang terbatas. Yang ketiga yaitu prinsip globalisasi budaya. Globalisasi budaya ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone dan internet, serta e-commerce sudah merajalela secara global. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan pendidikan multikultural yaitu pertama, menjamin keadilan sosial tanpa memandang etnis. Yang kedua, mengandung 2 dimensi, pembelajaran atau kelas dan kelembagaan atau sekolah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis atau reformasi pendidikan yang komprehensif. Yang keempat, tujuan pendidikan multikultural berkesempatan yang sama untuk mencapai prestasi sesuai kompetisi masing-masing. Yang kelima yaitu pendidikan yang baik bagi siswa tanpa memandang latar belakang atau etnis kebudayaannya. Materi yang selanjutnya yaitu yang ke-9 yaitu akan membahas mengenai peran sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Jadi pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat dan berwujud pengalaman hidup dari berbagai lingkungan budaya. Nah, pendidikan yang bernuansa budaya ini berlangsung sejak anak usia dini berlanjut sampai pada jenjang pendidikan lebih lanjut, bahkan sampai akhir hayat. Hal ini berarti anak sekolah dasar perlu dikenalkan bahwa dirinya merupakan bagian dari neka budaya yang ada di lingkungan terdekat dirinya, yaitu budaya sekolah. Yang pertama yaitu peran sekolah dasar sebagai sistem sekolah. Jadi lingkungan sejarah secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah variabel dan faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai budaya sekolah, kebijakan dan politik sekolah, dan kurikulum formal dan bidang studi. Nah, variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu antara lain yang pertama, kebijakan dan politik sekolah. Jadi dengan era KTSP yang dulu ini, kebijakan itu dan politik sekolah sangat menentukan ke arah mana anak didik akan dikembangkan
potensinya. Sekarang kurikulum sudah berganti, maka akan berganti kebijakan lagi dengan tujuan yang berbeda tetapi yaitu mengarah ke sama. Yang kedua, budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi. Nah, budaya yang berlangsung di sekolah dan kurikulum yang tersembunyi sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah. Nah, misalnya di sekolah dasar tertentu dibudayakan untuk setiap hari guru atau kepala sekolah menyambut kedatangan siswa di depan pagar secara bergiliran untuk bersalaman, mengajarkan anak ini kepada nilai keakraban, kekeluargaan, dan rasa saling hormat serta kasih sayang. Yang ketiga itu gaya belajar dan sekolah. Nah, gaya belajar dan sekolah ikut mewarnai pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu. Gaya belajar siswa hendaknya diperhitungkan oleh sekolah dalam pembuatan kebijakan dan dalam menciptakan gaya style sekolah itu dalam menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan akrab dengan kondisi siswa. Tentu tidak sama gaya sekolah perkotaan dengan segala fasilitasnya dengan gaya sekolah pedesaan. Yang keempat, bahasa dan dialek sekolah. Bahasa dan dialek sekolah di sini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di sekolah di mana sekolah itu berada. Sekolah yang ada di Madura tentunya disadari atau tidak akan mempengaruhi budaya anak didiknya, karena dalam kesehariannya guru dan siswa itu akan berkomunikasi lewat bahasa Madura atau minimal logat dialek Madura yang kental. Yang kelima yaitu partisipasi dan input masyarakat. Nah, partisipasi dan input sekolah ikut menentukan arah kebijakan dan iklim sekolah yang akan dikembangkan. Nah, bila kesadaran masyarakat akan pendidikan tinggi dan komite sekolah dipimpin oleh orang yang memiliki wawasan pendidikan yang baik, maka sekolah itu akan banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat, baik dana maupun pemantauan ke arah pengembangan sekolah untuk kedepannya. Yang keenam, program penyuluhan atau konseling. Nah, program bimbingan dan penyuluhan atau konseling ini akan berperan dalam membantu mengatasi kesulitan belajar pada anak, baik itu anak yang mengalami kelambatan belajar maupun anak yang memiliki bakat khusus. Yang ketujuh yaitu prosedur asesmen dan pengujian. Nah, untuk asesmen yang bersifat holistik yang menggambarkan kemampuan aktual keseharian anak akan dinilai secara beda dalam arti mendapatkan nilai khusus bila dia terlibat dalam tindakan yang kurang bermulan, misalnya mencuri, sering membolos, kurang sopan, merokok, dan tindakan lain di sekolah yang menyimpang dengan aturan. Materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran pada semua bidang studi atau bidang yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajarannya. Nah, perlu ada bidang studi pendidikan multikultural tersendiri di sekolah dasar untuk lebih mengenalkan budaya secara lebih terencana, terorganisir dan matang, bukan sekedar dititipkan pada materi yang ada pada bidang studi yang lain. Nah, sekarang ini sudah ada sekolah dasar yang secara tegas memunculkan bidang studi pendidikan multikultural di sekolahnya. Diharapkan hal ini akan diikuti oleh sekolah dasar yang lain untuk menghindari perbedaan yang ada. Yang kesembilan yaitu gaya dan strategi mengajar. Gaya dan strategi mengajar guru akan turut menentukan pendidikan anak didiknya, karena guru memiliki ideologi dan nilai-nilai budaya yang diperoleh sepanjang hidupnya. Hal tersebut tentunya sangat mewarnai gaya dan strategi mengajar yang digunakan di sekolah. Yang ke-10 yaitu sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Jadi sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku sekolah juga mempengaruhi kinerja sekolah. Nah, seluruh staf yang mendukung pembelajaran akan sangat membantu menciptakan kondisi pembelajaran yang diinginkan, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Jadi pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses pelibatan atau ongoing proses, dan bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan segera. Multikultural adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, realita tersebut memang berposisi sebagai objek dalam proses pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural. Yang ketiga ada multikultural sebagai landasan pembelajaran. Nah, jadi atas dasar posisi multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, maka pendekatan multikultural pembelajaran diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen perencanaan dan pelaksanaan, serta lingkungan belajar, sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan norma dan moral yang diharapkan. Materi yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Jadi proses pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural haruslah meliputi 3 dimensi, yaitu ada sebagai ide, sebagai langkah kerja, operasional atau gerakan, dan sebagai proses. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis budaya menuju transformasi kurikulum multikultural di sekolah dasar. Nah, tahap reformasi kurikulum berikut diadaptasi dari beberapa model yang ada termasuk oleh Banks
Banks tahun 1993 dan MC Intons 2000 dan Paul C. Gorski. Nah, tahap pertama yaitu status quo atau kurikulum dominan. Di Amerika, kurikulum dominan berpusat pada Eropa dan pria. Kurikulum sangat mengabaikan pengalaman suara sumbangan dan perspektif dari individu kelompok non-dominan pada semua bidang. Nah, semua materi pendidikan yang mencakup buku teks, film, dan alat belajar yang lain menyajikan informasi dalam format yang Eropa sentris dan pria sentris murni. Nah, kurikulum dominan ini memiliki konsekuensi negatif bagi siswa dari kelompok non-dominan dengan gagalnya memvalidasi budaya, pengalaman, dan perspektifnya. Tahap yang kedua yaitu hari libur dan pahlawan. Nah, pada tahap ini ada kegiatan seperti merayakan. Di Indonesia sendiri, siswa pada hari perayaan pahlawan yaitu memakai kostum seperti kostum suku Dayak atau Jawa, dan guru ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut seperti adanya bazar untuk pameran-pameran. Yang ketiga yaitu integrasi. Nah, pada tahap integrasi, guru melampaui ke pahlawanan dan hari libur dengan menambahkan materi dan pengetahuan substansial tentang kelompok bukan dominan ke dalam kurikulum. Nah, pengajar dapat menambahkan pada koleksi buku yang ditulis oleh penulis dari kelompok lain. Nah, ia dapat menambahkan suatu unit yang mencakup misalnya peranan wanita pada Perang Dunia I. Yang keempat yaitu belajar dan mengajar antar budaya atau kamus budaya. Jadi guru mempelajari tradisi dan perilaku budaya asal siswanya dalam upaya untuk lebih memahami bagaimana guru itu harus memperlakukan siswa tersebut. Nah, di Indonesia khususnya di Jawa, guru perlu lebih mengenal budaya Jawa secara utuh, budaya Jawa walaupun dia berasal dari luar Jawa. Yang kelima yaitu tahap reformasi struktural. Jadi materi, perspektif, dan suara baru diserukan dengan kerangka kerja pengetahuan yang mutakhir untuk memberi tahap pemahaman baru dari kurikulum yang lebih lengkap dan akurat. Nah, guru mendedikasikan dirinya untuk memperluas dasar pengetahuannya secara berkelanjutan melalui eksplorasi berbagai perspektif dan berbagai pengetahuan dengan siswanya. Siswa belajar memandang peristiwa, konsep, dan fakta melalui berbagai kacamata. Tahap hubungan manusia. Nah, anggota masyarakat sekolah didorong untuk memperingati perbedaan dengan membuat hubungan lintas identitas kelompok yang berbeda. Nah, guru memperlihatkan antusiasme untuk mempelajari tentang budaya yang lain melalui pendekatan belajar dan mengajar antar budaya atau intercultural teaching and learning approach. Pendidikan multikultural selektif. Jadi guru dan staf memulai program temporer dan satu waktu tertentu dengan mengenal adanya ketidaksamaan dalam berbagai aspek pendidikan. Itu pendidikan multikultural transformatif. Jadi semua praktek pendidikan dimulai dengan penentuan yang sama pada semua aspek sekolah dan persekolahan dan menjamin bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai potensi sepenuhnya sebagai pelajar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural. Nah, itu ada cooperative learning. Cooperative learning adalah metode esensial untuk mendesain pendidikan multikultural. Nah, ini juga dapat didefinisikan bahwa cooperative learning sebagai penggunaan pembelajaran dari kelompok kecil sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan pembelajarannya sendiri maupun masing-masing yang lain. Nah, ada 5 elemen esensial cooperative learning, yaitu yang pertama yaitu kemandirian positif. Anggota kelompok memenuhi peranan atau pembaca, mengecek, mendorong, dan harus mencapai konsensus. Yang kedua yaitu interaksi tatap muka yang promotif, yaitu siswa mendiskusikan, mengajar, dan menjelaskan pada yang lain dengan cara-cara promotif yang membantu mendorong dan mendukung masing-masing orang lain untuk belajar. Yang ketiga yaitu tanggung jawab individu. Nah, siswa dinilai secara individu ini menjamin bahwa masing-masing orang melakukan berbagai kerja secara adil. Yang keempat yaitu keterampilan sosial atau social skills. Nah, siswa harus juga mempelajari keterampilan yang sosial untuk bekerja dengan orang lain. Nah, keterampilan kepemimpinan, pembuatan keputusan, pembangunan kepercayaan, komunikasi, manajemen konflik. Yang kelima yaitu keefektifan proses kelompok. Nah, kelompok mendiskusikan kemajuan dan memberikan umpan balik seperti terhadap apa masing-masing orang berkontribusi dan di mana masing-masing orang dapat memperbaiki. Nah, sedikit tambahan untuk bentuk dan model pendidikan multikultural yaitu ada mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan penyediaan kenyamanan pendidikan yang setara. Yang dua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi
iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki 3 sasaran, yaitu mengembangkan identitas kultural, hubungan interpersonal, dan yang ketiga memberdayakan diri sendiri. Untuk materi yang terakhir yaitu yang ke-10, ada perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Nah, dalam pembelajaran berbasis budaya diintegrasikan sebagai alas proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersiapkan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Yang pertama itu petunjuk untuk mengajarkan materi multikultural. Yang pertama yaitu guru adalah variabel yang amat penting dalam mengajarkan materi etnis. Jadi guru harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan saat menghadapi materi rasis di dalam pembelajaran atau mengobservasi rasisme dalam pernyataan dan perilaku siswa. Nah, guru dapat menggunakan situasi ini untuk mengajarkan pelajaran penting tentang pengalaman kelompok etnis tertentu. Yang kedua itu pengetahuan tentang kelompok etnis diperlukan untuk mengajarkan materi etnis secara efektif. Nah, baca paling sedikit 1 buku utama yang mensurvei sejarah dan budaya kelompok etnis. Yang ketiga, sensitiflah dengan sikap perilaku rasial sendiri dan pernyataan yang guru buat sekitar kelompok etnis di kelas. Jadi pernyataan seperti menyuruh siswa duduk seperti seorang India sebagai stereotipe Amerika asli, duduk bersimpul seperti orang Jawa. Yang keempat yaitu yakinlah bahwa kelas tersebut membawa citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Nah, dapat melakukan dengan menayangkan majalah, dinding, poster, dan kalender yang memperlihatkan perbedaan rasial dan etnis dalam masyarakat. Selanjutnya itu sensitiflah terhadap sikap rasial dan etnis dari siswa. Nah, ini jangan menerima keyakinan bahwa anak-anak tidak melihat ras, tetapi kita mencoba dengan perbedaan ras dan etnis yang dilihat itu direspon dengan baik, sehingga akan timbullah perbedaan-perbedaan yang akan melengkapi dari suatu kelas tersebut, dan kita akan belajar dari perbedaan tersebut adanya keberagaman yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya yaitu bijaklah dalam pilihan dan dalam menggunakan materi pembelajaran. Nah, sebagian materi mengandung stereotipe yang halus maupun mencolok atas kelompok etnis. Maka menjelaskan pada siswa kalau suatu kelompok etnis distereotipekan, diabaikan dari atau menggambarkan materi dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya itu gunakan buku, film, video, dan rekaman yang dipasarkan untuk pelengkapan buku teks dari kelompok etnis dan menyajikan perspektif kelompok etnis pada siswa. Nah, beberapa sumber ini mengandung gambaran yang kaya dan kuat atas pengalaman dari orang kulit berwarna. Selanjutnya itu berikan sentuhan warisan budaya dan etnis guru sendiri. Dengan berbagi kisah etnis dan budaya dengan siswa, maka akan menciptakan iklim berbagi di kelas, akan membantu memotivasi siswa mendalami akar budaya dan etnis, dan akan menghasilkan pembelajaran yang kuat bagi siswa. Selanjutnya itu sensitiflah dengan kemungkinan sifat kontroversial diri sebagian materi studi etnis. Nah, jika guru telah jelas dan paham tentang tujuan pengajaran, guru dapat menggunakan buku yang kurang kontroversial untuk mencapai tujuan yang sama. Yang selanjutnya itu sensitiflah dengan tahap perkembangan dari siswa. Nah, guru dapat memilih konsep, materi, dan aktivitas yang berkaitan dengan kelompok etnis. Nah, pada siswa di sekolah dasar seharusnya diajarkan konsep seperti persamaan, perbedaan, dan prasangka, serta diskriminasi kepada konsep yang lebih tinggi seperti rasisme dan penjajahan, sehingga memiliki pandangan yang luas. Yang selanjutnya itu memandang siswa kelompok minoritas sebagai pemenang. Nah, beberapa siswa kulit berwarna mencapai tujuan karir dan akademik yang tinggi. Mereka akan membutuhkan guru yang meyakini bahwa mereka tuh dapat berhasil dan berkemampuan untuk membantu keberhasilan diri mereka. Selanjutnya itu ingatlah bahwa orang tua dari siswa berkulit berwarna amat berminat dalam pendidikan dan ingin anak-anak mereka berhasil secara akademis sekalipun orang tua mereka terpinggirkan dari sekolah. Selanjutnya itu gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Riset menunjukkan bahwa jika kelompok belajar itu terintegrasi secara rasial, siswa mengembangkan lebih banyak teman dari kelompok rasial yang lain, dan hubungan rasial di sekolah diperbaiki. Dan terakhir yaitu yakinkan bahwa permainan sekolah, pemandu sekolah, publikasi sekolah, kelompok informasi dan formal yang lain terintegrasi secara rasial. Juga yakinlah bahwa berbagai kelompok etnis
dan rasial memiliki status yang sama di penampilan dan prestasi sekolah. Nah, dalam Hernandez 1989 memberikan petunjuk pada guru dalam memilih materi dan proses pendidikan multikultural. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi dan proses pembelajaran pendidikan multikultural yaitu yang pertama penting mengemukakan alasan politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk mengenalkan bangsa sebagai masyarakat yang beraneka ragam secara budaya. Yang kedua, mendidik multikultural untuk semua siswa. Yang ketiga itu pendidikan multikultural sinonim dengan pengajaran efektif. Yang keempat, pengajaran adalah pertemuan multi dan lintas budaya. Yang kelima, sistem pendidikan tidak melayani semua siswa sama baiknya. Yang keenam, pendidikan multikultural atau seharusnya sinonim dengan inovasi dan reformasi pendidikan. Yang ketujuh, yang terdekat dengan orang tua atau terutama pemberi perhatian adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam hidup siswa. Yang kedelapan itu terakhir yaitu interaksi kelas antara guru dan siswa merupakan bagian utama dan proses pendidikan dari sebagian besar siswa. Nah, tujuan dari tindakan tersebut yaitu yang pertama memberikan setiap siswa kesempatan untuk mencapai potensinya. Yang kedua, mempelajari bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke dalam lingkup belajarnya. Yang keempat yaitu menunjukkan pada gaya belajar yang bermacam-macam. Yang kelima yaitu menghargai kontribusi kelompok dan yang lain telah berkontribusi pada dasar pengetahuan kita. Yang keenam yaitu mengembangkan sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari dirinya sendiri. Yang ketujuh, menjadi warga sekolah, warga masyarakat, warga negara, dan masyarakat dunia yang baik. Belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Dan yang kedelapan, mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Kesembilan, yaitu memberikan kesempatan mengambil keputusan dan keterampilan analisis kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam menyeleksi materi pokok bahasan. Nah, dari Gordon dan Robert mengajukan sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam menyeleksi materi pokok. Yang pertama itu seleksi materi pokok bahasan seharusnya mencantumkan hal-hal kultural didasarkan pada keilmuan masa kini. Keinklusifan ini seharusnya berhubungan dengan pendapat yang berbeda dan interpretasi yang beragam. Yang kedua, materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya mempresentasikan keberagaman dan kesatuan di dalam dan lintas kelompok. Yang ketiga itu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya berada dalam konteks waktu dan tempat. Keempat yaitu materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya memberikan prioritas untuk memperdalam di samping keluasan. Yang selanjutnya itu perspektif multi budaya seharusnya dimasukkan di dalam keseluruhan kurikulum. Selanjutnya itu materi pokok bahasa yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya diperlakukan sebagai konstruk sosial dan oleh karena itu tentatif seperti halnya seluruh pengetahuan. Dan pokok bahasa seharusnya menggambarkan dan tersusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami siswa untuk dibawa ke kelas. Dan yang terakhir yaitu pedagogi seharusnya berkaitan dengan sejumlah cara belajar mengajar interaktif agar menambah pengetahuan kontroversi dan saling belajar. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berbasis budaya. Nah, sebelumnya pembelajaran berbasis budaya itu merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, ada 4 macam pembelajaran berbasis budaya, yaitu ada belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Nah, belajar tentang budaya itu menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi kasus tentang budaya dan untuk budaya. Nah, dalam belajar dengan budaya ini dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, yaitu menjadi konteks dan contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Misalnya saja untuk memperkenalkan bentuk bilangan atau bilangan positif, bilangan negatif dalam suatu garis bilangan digunakan cepot atau tokoh jenaka dalam wayang Sunda. Untuk belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran. Nah, contohnya siswa tidak perlu mengerjakan tes untuk mengerjakan topik tentang lingkungan hidup, tetapi siswa dapat membuat poster, membuat karangan, lukisan, lagu-lagu atau puisi yang melukiskan tentang lingkungan hidup.
Belajar berbudaya juga merupakan bentuk pengetahuan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Nah, misalnya saja anak dibudayakan untuk menggunakan bahasa Kromo Injil pada hari Sabtu melalui program Sabtu Budaya. Selanjutnya itu bentuk dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama itu bentuk-bentuk budaya daerah itu dapat berupa ada cerita daerah, misal saja Maling Kundang, Roro Mendut, asal nama kota Banyuwangi. Yang kedua ada tari-tarian, semisal tari kancet, papatai atau tari perang suku Dayak. Yang ketiga tembang atau lagu-lagu daerah seperti lir-ilir suku-suku Batok. Yang keempat permainan atau bentik, jamuran, dakon, dan permainan lainnya. Yang kelima itu seni pertunjukan seperti wayang, ketoprak, reok, ponorogo. Selanjutnya itu kebiasaan atau tradisi setempat. Ada tahlilan, yasinan, besi desa, tradisi laruk, sesaji, sekaten, dan lainnya. Yang selanjutnya itu benda-benda dan makna filosofinya. Ada mandau, perisai, dan benda tradisional yang memiliki makna filosofi yang lain. Nah, untuk nilai-nilai yang terdapat dalam budaya daerah itu ada yang pertama kepatuhan dan penghormatan pada orang tua. Yang kedua emansipasi wanita. Yang ketiga kesetiaan seorang istri atau wanita. Yang keempat kepahlawanan, kelincahan, kegesitan, dan semangat. Yang kelima ada religius. Yang keenam kegembiraan. Ketujuh kelenturan, kecermatan, kegesitan. 8 yaitu kebersamaan atau kerjasama. Ke-9 tuntutan atau petuah. 10 yaitu ketuhanan, heroisme, dan keindahan. 11 yaitu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ke-12 kepahlawanan dan kekuatan. 13 ada kebersamaan, kerukunan, dan harmoni. Yang terakhir yaitu kehormatan dan keberanian serta ketuhanan. Untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu model pembelajaran berbasis budaya. Nah, yang pertama ada model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional dan lagu daerah ini ada demokrasi, pendidikan, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, dan moral. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita rakyat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yaitu juga ada demokrasi, pendidikan, keberanian, persatuan, serta nilai moral yang dapat diambil dari cerita rakyat tersebut. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan alat-alat tradisional yaitu ada persatuan, demokrasi, dan pendidikan tentunya. Contoh-contoh penggunaan alat-alat tradisional seperti pakaian tradisional, senjata tradisional, atau perabot-perabot tradisional. Oke, sekian video penjelasan materi pendidikan multikultural yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.